Kau bagi kakiku terang bagi jalanku. 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 Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Maya Rama Maya Namo. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian betapa Tuhan baik. Dan tiba saatnya kami mau membaca renungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga hamba berdiri dalam kemuliaan-Mu, dalam kekudusan-Mu, dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Sehingga setiap kata dan kalimat dalam pengurapan Tuhan, segala macam tipu daya setan, kuasa-kuasa lain, tipu daya iblis, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap membaca renungkan firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, haleluya, tetap berdiri. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Ya, nyanyian syukur Daud di ayat yang ke-31 dan 34. 2 Samuel 22 ayat 31 sampai 34 dengan perikop nyanyian syukur Daud. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadikan perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Baik, salam. 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 Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Bulan berapa tuh yang ulang tahun Pak Mordecai? Saya ada di sini. Oktober, sekarang bulan November. Suami istri ternyata bulannya baik-baik. Puji Tuhan, haleluya. Waktu Pak Mordecai hujan lebat, kotong tatoa di dekat sawah sana. Tapi puji Tuhan hari ini cuacanya cerah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita ada di sini dalam suasana syukuran ulang tahun yang ke-40 daripada Mama. Namanya siapa sebenarnya? Mama Maria. Tadi saya omong lupa lagi. Haleluya. Maklumlah saudara, ini makin hang. Oke, saudara yang kekasih, jadi perhatikan firman Tuhan berkata di situ, saudara. Adapun Allah jalannya sempurna, sebab Tuhan itu murni. Kalau betul ikut jalan pendeta belum tentu sempurna. Ikut jalan manusia belum tentu sempurna. Tapi ikut jalan Tuhan itu sempurna. Katakan amin. Amin. Jalan Tuhan itu sempurna. Yang membuat saudara dan saya menikmati setiap perjalanan hidup. Sekalipun ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi karena jalan Tuhan itu sempurna, maka kita kuat di dalam jalan Tuhan. Amin, saudara. Amin. 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 Sebab jalan manusia tidak sempurna. Kadang-kadang baik, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang buat kecewa.
bahasa Mama Maria bilang tadi, walaupun ada banyak tantangan, suka dan duka, Mama menangis tidak jadi menangis, hanya tahan di dalam hati dan air mata tertumpah sedikit-sedikit. Haleluya. Tapi karena Tuhan itulah yang membuat Mama Maria bertahan sampai umur 40 tahun malam ini, bersaksi dan mengucap syukur. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Sehingga tadi didampingi oleh anak-anak rohani, anak-anak yang ada, anak-anak kandung, anak-anak rohani semua bisa didampingi dan saling menguatkan satu yang lain, saling menguatkan satu yang lain. Itulah kalau botong ada di jalan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara di jalan Tuhan pasti sebunuh diri, gantung diri di pohon tomat. Haleluya. Tapi kalau di jalan Tuhan itu ratap sempurna. Jalan Tuhan itu sabdanya murni. Itulah membuat hati kita ini begitu senang, begitu penuh sukacita. Seperti Miss Ekosia tadi bersaksi, dia rindu melayani Tuhan. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan? 10 tahun di dalam biara tidak ada sukacita yang seperti dia tinggalkan dan ada di dalam Yesus. Jalannya sempurna, sabdanya murni. Itulah yang membuat saudara saya bahagia. Katakan amin. Itu membuat kita bersukacita, asal jangan senyum sendiri-sendiri di jalan. Saya punya bapak, orang ini sudah 73 tahun ini. Rambutnya masih hitam, gigi masih antero, masih makan jagung ketemak. Haleluya. Saudara, di dalam Tuhan itu tidak, walaupun ada banyak tantangan, tapi sepertinya tidak ada tantangan. Amin. Ada masalah, tapi sepertinya tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita berjalan di jalan yang sempurna. Jalan Tuhan itu sempurna, saudara. Dan ketika ada tantangan apapun, Tuhan sempurnakan saudara dan saya. Tuhan memurnikan saudara dan saya. Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan menguatkan saudara dan saya. Makanya saudara dan saya tetap melangkah. Sekalipun ada banyak tantangan di sana, sekalipun ada banyak persoalan di sana, tapi karena kita bersama dengan Tuhan yang adalah sempurna di atas segala-galanya, Dia menguatkan saudara dan saya. Dia membentuk saudara dan saya. Dia proses saudara dan saya, membuat kita tetap bersukacita, tetap berjalan saudara, dan membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin berkemenangan, membuat kita semakin tetap berjalan. Sekalipun ada badai yang datang menyerang saudara dan saya tetap kuat karena kita memiliki Allah yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Memiliki Allah yang sempurna. Yang kita ikut ini Tuhan yang sempurna. Amin. Makanya tadi Bapak masih omong-omong di luar sebelum ibadah dulu tahun 80-an. Dibawa ke tentara, dibawa ke pihak hukum. Karena bilang sudah pindah aliran sesat. Haleluya. Tapi dia punya jawaban yang satu saja. Tolong kasih tahu saya di sorga itu ada gereja apa? Ada Katolik kah? Ada Gemit kah? Ada Pentakosta kah? Ada agama yang lain kah? Tidak ada. Amin, saudara. Maka Bapak tua tetap ikut jalan Tuhan yang sempurna itu. Amin, saudara. Amin. Jalan Tuhan yang sempurna ini yang kita ikut. Karena dari jalan itulah yang membawa kita sampai kepada keselamatan. Sobat-sobat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan. Saya baca kembali ayat itu. Perhatikan. Ayat 31. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Dia menjadi perisai, menjadi alat untuk melindungi. Perisai itu adalah alat untuk melindungi. Amin, saudara. Seperti biasanya polisi-polisi kalau mau demo, mereka punya perisai, saudara yang kekasih. Mereka tahan kalau ada lempar dari depan, tidak akan kena karena ada perisai. Amin, saudara. Dan Bapak Mama, firman Allah berkata di sini, saudara yang kekasih, perhatikan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang, garis bawah, yang berlindung padanya. Mama Maria berlindung kepada Tuhan. Bapak Mordekai berlindung kepada Tuhan. Bapak Ora berlindung kepada Tuhan. Kita semua berlindung kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang adalah perisai. Dan itulah yang membentengi kita. Itulah yang menjaga kita. Itulah yang menguatkan kita. Sekarang Indonesia
namanya Habib Rizik, saudara. Dia berteriak-teriak sana, banyak orang jengkel. Ngapain? Memang ini tanda zaman. Amin, saudara. Ini tanda zaman ini. Dan itu semua terjadi, semuanya dituliskan dalam Alkitab. Kita dihina, kita diejek, kita diolok, kita disindir, dibilang kafir, dibilang disalib ada setan. Jangan heran. Amin, saudara. Amin. Karena sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi kadang-kadang banyak orang bilang jengkel, Habib Rizik, nah segala, biarkan saja dia. Kalau Saifuddin saja Tuhan bisa tangkap dia, berarti ada untungnya Tuhan buat dia. Amin, saudara. Tapi kalau dia Tuhan tidak tangkap, berarti memang dia tidak perlu diselamatkan. Amin, saudara. Jadi mari saudara kita tetap berjalan. Ikut apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Ya, jadi kakak juga sudah ikut Tuhan tadi. Sudah omong-omong sudah bagaimana menyerahkan diri. Amin. Bagaimana ikut Tuhan. Sudah pasti orang omong, orang hina, orang ejek. Mau masuk surga antero kok. Emangnya siapa yang mau masuk sepotong? Mau tangan sama kanannya masuk. Tentunya semua mau sempurna masuk di sana. Amin. 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 Kalau jadi orang Kristen belum dihina, jadi orang Kristen belum diejek, berarti kau belum Kristen. Amin, saudara. Sebab orang Kristen yang sejati pasti dihina. Orang Kristen yang sejati pasti diejek, diolok. Amin, saudara. Iya. Bapak orang sudah duluan. Apa yang tadi Bapak Mama bersaksi juga saya sudah alami. Saya punya nama dituliskan di dalam buku di dalam gereja penyesat kelas kakap. Waktu saya masuk Islam, Bapak dan keluar saya apa agama mana sama saya. Waktu saya ikut di gereja tepuk tangan melompat bilang kayak kuda. Waktu saya pindah agama, saya punya nama ganti Ahmad Syarif. Waktu itu ganti Ahmad Syarif. Bayangkan Permandian nama Lukas, Takuju ganti Ahmad Syarif. Dong bilang agama apa sama. Nah, waktu beta bertobat pindah di gereja yang namanya tepuk tangan, menyembah, balompa. Dong bilang sesat. Sesat, sudah. Jadi ketemu sudah di situ. Bapak orang sudah duluan. Amin. Ya, ketemu si hamba Tuhan pemberkai sudah ikut. Yang kalian saudara yang masih baru ini, semakin ditantang, semakin menyala-nyala. Amin. 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 Semakin menyala-nyala karena botong tahu dia jalan yang benar, saudara yang kekasih, dan dia adalah firman Allah yang murni, dan saudara dan saya tahu dia perisai bagi saudara dan saya, membuat saudara dan saya kuat dalam menghadapi hidup ini. Amin. Amin. Haleluya. Nah, 2 Samuel 22 ayat 36. 2 Samuel 22 ayat yang ke-36. 2 Samuel 22 tadi ayat yang ke-36 firman Tuhan berkata di sana, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau Mama Maria ada sampai ini hari ini karena kebaikan Tuhan. Membuat kau semakin besar, semakin bertumbuh. Amin. Bukan saja masalah kaya raya. Amin, saudara. Amin. Tapi kalau usia 40 tahun ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Bapak orang sampai 73 tahun karena kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak sudah yang paling tua di sini. Haleluya. Ya, saudara yang kekasih. Semua ini kebaikan Tuhan. Jadi kau tak mau balas Tuhan membaik seperti apa? Hanya datang memuji dan menyembah dia. Orang di pesta sering bilang abu naik sampai pagi, dosa di malu. Betul kau sonde? Betul kau sonde? Dan kalau di pesta lo sufoe, jangankan di pesta, di jalan-jalan gak lo begini. Tapi sana malu. Sudah lihat di jalan-jalan kadang-kadang musik memuji lo semua begini. Tapi dosa dia malu. Amin, saudara. Amin. Kenapa tepuk tangan malu? Kenapa menyanyi melompat malu? Padahal dia kasih umur panjang, dia kasih kekuatan, dia kasih kesehatan, dia kasih kelimpahan yang saudara dan saya alami bukan dari setan, bukan dari orang tua, bukan dari nenek moyang, bukan dari sinode, tapi datang dari Allah. Amin. 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 Datang dari Allah.
Tuhan kau malu-malu. Amin saudara. Amin. Halo. Amin. Halo. Amin. Ikut Tuhan kau takut. Ikut Tuhan kau menghindar malu-malu saudara. Jangan. Karena dia yang kasih napas, kasih umur panjang. Kenapa? Karena semua adalah kebaikan Allah. Amin. Amin. Semua ini kebaikan Tuhan ini. Sekarang orang batuk pilek takut di rumah sakit karena takut didiagnosa corona. Jadi dong batuk pilek dong tahan sah. Soalnya berani di rumah sakit karena di penggejala sama nah. Jadi dong bilang ini kalau takutnya dapat ini isolasi atau karantina. Ya, karena orang semua sekarang takut ini. Amin saudara. Iya saudara. Sampar ini sudah ada dari dulu. Sejak waktu Tuhan mau bawa keluar bangsa Israel dari Mesir, sudah ada 10 tulah. Amin saudara. Amin. Dan saudara Tuhan bilang sama Firaun, izinkan umatku beribadah. Kalau tidak beribadah, sampar naik. Amin saudara. Jadi kalau saudara sampai sekarang terjadi sampar terus, Tuhan izinkan karena manusia susah mau menyembah Tuhan lain. Menyembah teknologi yang canggih, menyembah ilmu-ilmu kesehatan yang canggih. Tidak lagi mau menyembah Tuhan yang hidup, tidak lagi mau menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Amin. Amin. Saya akhir-akhir ini suka nonton itu YouTube Pak Pendeta Saifuddin itu. Bagus kesaksian sekarang itu saudara. Ya, saudara kekasih dalam nama Yesus dan saudara kekasih, saudara perhatikan ini saudara. Segereja semakin dianiaya, orang Kristen semakin dihina, Tuhan semakin nangkap banyak orang. Amin. Amin. Saya percaya semakin orang membenci nama Tuhan di Noekele pasti penuh kemuliaan Allah. Amin. Semakin banyak orang benci Pak Mordekai, semakin banyak Tuhan tangkap orang. Karena mereka bukan benci Pak Mordekai, dan benci Tuhan yang ada pada Pak Mordekai. Amin saudara. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mari malam ini kita ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Umur panjang Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi Tuhan mau ketemu umur panjang ini, ketemu menikmati kebahagiaan. Sekalipun ada banyak onak dan duri. Bapak sudah umur 73 tahun, tantangan pasti ada. Tapi kenapa Bapak seperti bahagia? Karena ada jalan Tuhan. Amin. Amin. Karena di jalan Tuhan sehingga membuat kita berseri-seri. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak Mordekai bukan lurah, bukan kepala desa. Tapi orang dari mana-mana datang karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Karena ada kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi saudara jangan malu-malu. Saya percaya semua ini akan Tuhan pakai. Amin, saudara. Asal saudara mau setia dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mama, yang dari Toraja nih, ya sudah semakin sehat ya. Ya, sudah berseri-seri ini. Waktu datang tadi pun saya lihat masih pucat-pucat. Sekarang sudah tambah berseri-seri, tambah bersinar. Ya, puji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, ini Nonawati tadi yang bersaksi juga. Dulu sakit banyak saudara, tapi puji Tuhan sekarang dia sudah berseri-seri karena kuasa Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Paling meriah. Paling meriah. Haleluya. Tepuk tangan bukan milik orang Pentakosta. Amin saudara. Tepuk tangan bukan milik gereja-gereja tertentu. Tapi tepuk tangan adalah ciri khas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Iya. Bagaimana saudara tidak mau tepuk tangan sementara sorga penuh dengan pujian penyembahan? Bagaimana saudara tidak mau menyembah Tuhan sementara di sorga itu menyembah siang dan malam? Amin saudara. Saya baca terus dalam Samuel tadi, perhatikan. Nah, saya baca terus di ayat yang ke-13, ayat 33. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat,
Tuhanlah tempat kita. Amin, saudara. Amin. 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 Mengadunya ke Tuhan, lari kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Akan mendapat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. 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 Tapi kalau saudara tidak lari ke Tuhan, saudara tidak akan mendapat kekuatan apa-apa. Amin. Amin. Saudara tidak akan mendapat penghiburan. Saudara tidak mendapatkan pertolongan yang dahsyat. Hari-hari ini kita perhatikan, saudara, ini kita mau lari kemana? Keadaan dunianya seperti buntu. Kesana tantangan, kesana tantangan, kesana tantangan. Ini corona belum berakhir. Lagi sudah ada suara yang sedengar berita itu bahwa siapa di Kupangnya bikin pesta itu akan masuk, saudara, penjara. Karena masalah aturan ini, corona ini, saudara. Memang orang-orang keras kepala, saudara. Tapi orang-orang seperti Habib Rizik dosa ditangkap, kasih masuk di penjara. Amin, saudara. Iya, dia bikin enaknya saja. Pemerintah orang juga hanya nonton saja, hanya lihat saja, saudara. Nah, saudara. Tapi saudara dengarkan Bapak Mama, ini adalah zaman akhir. Amin. 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 Ini adalah zaman akhir. Kita lari datang kepada Tuhan sebagai tempat pengungsian yang kuat. Dan dia adalah tempat pengungsian yang kuat bagi saudara dan saya. Suami bisa kecewakan, istri bisa mengecewakan, anak-anak lingkungan bisa mengecewakan. Tapi dia Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Mama Maria. Bukan berarti jadi hamba Tuhan tidak tantangan. Bukan berarti kalau sudah jadi pengkhotbah tidak ada tantangan. Tetap ada tantangan. Amin. Amin. Selagi masih ada napas pasti ada Tantangan. tantangan. Kecuali sudah inna lillahi inna ilahi rojiun. Alias kepada Allah. Orang sedang tagih utang lain. Amin. Amin. Tapi namanya masih hidup. Masalah pasti ada. Persoalan pasti ada. Makanya saudara, hidup ini Tuhan bilang hati yang gembira adalah Obat. hati yang gembira adalah Obat. semangat yang patah. Semangat yang patah mengeringkan tuh. Coba saudara di dalam kamar pikir hidup. Penyakit banyak yang datang. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya masalah itu jangan pikul sendiri. Bawa kepada Tuhan masalahmu, beban persoalanmu. Jangan sampai ada cerita ada orang pikul sayur. Oto lewat, dia tahan ini oto, dia naik. Di atas ini oto trek, dia tetap pikul ini sayur. Sopir bilang, Bapak kasih turun saja. Itu sayur, biar saya pikul saja. Nah, masih banyak orang Kristen yang bodoh begitu, saudara. Itu beban dia pikul terus. Pada Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang beban berat, aku akan berikan kelegaan. Seringkali orang tidak mendengar apa yang Tuhan mau. Padahal suara Tuhan itu membuat kita lega, melepaskan kita, menolong kita. Jangan sama kayak ada seorang penginjil yang pergi menginjil di satu desa yang penuh dengan bukit-bukit, gunung-gunung. Dan sampai di sana saudara yang kekasih, habis takir, dia minta pulang. Kepala adat dan semua masyarakat bilang, Bapak jangan pulang, karena ini sudah malam ini, nanti Bapak bisa jatuh di jurang. Dia bilang, saya tetap pulang. Maka dia minta sebuah obor. Dalam obor itu dia berjalan, saudara. Dan sampai di tengah-tengah hutan, obor itu mati, saudara, karena hujan angin mulai datang. Tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh dan dia tegai di atas satu pohon. Amin, saudara. Di tengah-tengah hutan yang gelap gulita, saya tidak lihat apa-apa. Dia berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya di sini. Tuhan bilang loncatlah. Dia bilang, Tuhan jangan main gila Tuhan. Kalau kita loncat kita mati. Amin, saudara. Amin. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong. Aduh, dia bilang, Tuhan jangan main gila. Tapi loncat dia mati. Akhirnya
Bisa mau berdoa lagi. Karena dia bilang, Tuhan ini masa mau bunuh beta. Orang yang tidak tenang, dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Amin. Ternyata Fajar menyingsing. Dia lihat ke bawah. Kakinya dengan bumi jarak 30 cm. Dia bilang, Tuhan kalau beta begitu malam masih mau lompat. Besok tengah tuh sampai pagi. Makanya kalau saudara tidak tenang, tidak akan bisa dengar suara Tuhan. Amin saudara. Amin. Bawa hidupmu kepada Dia sebagai tempat pengungsian. Datang di sana berlutut dan dengar suara Tuhan. Jangan saudara datang lagi boto. Orang roti bilang toro tere. Bagaimana Tuhan omong saudara mau dengar? Amin saudara. Tidak akan dengar. Karena saudara di kamar bukannya diam dulu dengar suara Tuhan. Mengomel sini, mengomel sana, mengomel sini, mengomel sana. Betau begini besar kawin dia lu. Dia mantan lebih baik dari lu. Dia sudah ribut, dia mulai ingin mantan. Tuhan baik ya. Ini satu ini Nita Siki nih. Siki atau Kisi? Siki. Ya, orang Amarasi. Ya. Amarasi itu banyak terasi. Jadi mari bapak-bapak, kau tuh hanya bisa lari kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya bacakan di situ, perhatikan ayat yang ke-33. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Orang kalau banyak masalah jalan rata jadi miring. Tapi kalau dia berjalan di dalam Tuhan, apapun masalah, sebesar gunung apapun, jadi rata. Amin saudara. Amin. Haleluya. Makanya indah hidup dengan Tuhan. Indah ada dalam rencana Tuhan. Mama bukan kebetulan Tuhan bawa sampai di sini. Ini ibu ini tinggal di Kupang. Kupang ya? Ya. Tapi Tuhan bawa di sini. Lewat banyak hamba Tuhan yang ada di sana, datang sampai di sini nih. Sampai sini Tuhan sembuhkan di tempat ini. Berapa puluh kilo jauh dari Kupang datang sampai sini. Ya banyak yang saya lihat dari kota Kupang datang berdoa di sini. Hebat mau mereka ini. Emangnya di Kupang sana ada hamba Tuhan terlalu banyak juga. Tapi kenapa sampai sini? Berarti ada rencana Allah. Ada rencana Tuhan. Kadang-kadang saudara yang kekasih botong ini jadi orang Kristen. Tapi kau tuh sudah rasakan apa-apa. Amin saudara. Pendeta tahu saja terima gaji. Dia selalu pikir jemaat lu pun jiwa neraka kau. Yang penting gaji datang. Kurang 1 rupiah di sana terima baik. Betul kau tidak? Saya sini sudah puluhan tahun jadi pendeta tanpa gaji. Saya hidup sampai hari ini. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Saya tidak ada pekerjaan sampingan. Kamu rata cari persembahan sini berapa mau kasih sama saya? Amin saudara. Kalau menyerahkan makan daging di sini, saya bisa beli daging ayam di Kupang. Amin saudara. Amin. Tapi saudara tahu saya suka cita ketika mereka bilang melayani, saya senang. Amin saudara. Kenapa? Karena kita bisa berkumpul memuji Tuhan. Iya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, butuh hati yang tulus, butuh hati yang punya kerinduan. Ikut Tuhan ini jangan ikut arus. Amin saudara. Tapi benar-benar saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kalau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara orang bisa larang. Amin saudara. Saudara bisa larang. Ini sampai keluar dari pelayanan yang lama bisa datang di sini. Itu bukan gampang. Amin saudara. Amin. Kalau bukan kerinduan yang kuat tidak mungkin. Ini baca surat pernyataan di muka umum ini. Sama kayak pencuri saja. Haleluya. Jadi saudara yang ada di sini, Tuhan sudah bawa di sini. Jangan saudara bilang, wah ini bukan gereja, ini rumah Pak Mordekai. Tidak, gereja itu saudara dan saya. Katakan amin. Mau duduk di bawah pohon juga, kalau berkumpul itu namanya gereja. Amin saudara. Jangan bersedih hati. Kalau sampai Tuhan Yesus datang belum ada gedung yang mewah, tetap bersuka cita. Amin saudara. Amin. Tapi tetap percaya
Rencana Allah tidak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan pasti campur tangan. Amin, saudara. Amin. 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 Makanya mari malam ini saudara yang kekasih dalam ibadah, syukuran ulang tahun di tempat ini, khususnya Mama Maria di tempat ini, bersyukur kurang lebih 40 tahun Tuhan izinkan hidup. Ada banyak suka dan duka, ada banyak hal yang dihadapi. Tapi kalau Mama bisa bertahan sampai malam ini karena kebaikan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Baik, firman Tuhan sampai di sini dan kita akan berdoa.